Hai, perkenalkan nama saya Lina Wijaya dari jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Pengetahuan Alam, angkatan 2023, dari kelompok praktikum kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan website online shop, dan di sini saya mengambil tema toko kue. Toko kue blueberry gitu. Oke, let's go. Di sini saya menggunakan aplikasi Visual Studio Code. So, ini juga bisa digunakan di laptop atau di aplikasi lainnya. Karena di laptop ini saya hanya punya Visual Studio Code. Nah, saya menggunakan seadanya saja. Oke, yang pertama itu kita harus membuat ini folder baru. Di sini saya sudah membuat foldernya, yaitu perbaikan HTML. HTML ini untuk kita bisa melihat hasil dari codingan kita di Google Chrome ataupun di lainnya, tempat lain. Lanjut, setelah kita membuat folder baru, kita masukkan beberapa apa yang ingin kita masukkan. Seperti di sini saya menambahkan gambar untuk produk-produk. Tadinya saya menambahkan background picture, tapi sepertinya tidak, karena nanti terlalu ramai. Tuh. Jadi saya menggunakan 5 produk saja. Oke, langkah pertama itu menulis HTML. Dan jangan lupa di akhir nanti harus menggunakan HTML juga. Bedanya di HTML yang paling bawah ini kita kasih space. Oke, di HTML ini, sesudah HTML, kita menuliskan head. Head ini digunakan untuk memberikan titel atau judul di bagian ini. Bagian ini. Itu kita berjudulnya di titel ini. Oke. Lanjut kita pakai style untuk dapat memvariasikan yang akan kita masukkan nanti seperti gambar ataupun teks. Di style ini saya menuliskan ada body, header, navigasi, 4, navigasinya ada 4, lalu kontainer dan produk. Di body, ini saya menggunakan ini untuk font, jenis font. Jadi yang di sini fontnya jadi Arial Helvetica Sans Serif. Oke, marginnya 00. Kalau kita ingin mengubahnya juga bisa. Misalnya saya ingin mengubahnya jadi 5, paddingnya juga kita ganti jadi 5. Kita simpan. Oh ya, untuk dapat menampilkan sesuatu, jangan lupa untuk menyimpannya terlebih dahulu baru merefresh websitenya. Oke, refresh. Nah, paddingnya akan berubah jadi seperti ini. Padding
dan margin. Ini kita ubah dulu jadi 00. Lanjut ke header. Header ini di bagian ini. Di bagian ini yang berwarna biru ini itu header. Itu semua kumpulan dari header. Oke. Berarti background colornya background color ini tuh untuk background colornya tuh untuk ini. Background color pada headernya. Oke. Lanjut color ini. Color ini untuk warna ukuran warna teks. Untuk padding ini untuk menentukan bagian sininya. Padding sama seperti padding yang di bagian atas tadi, bagian head. Lalu text align-nya kita center. Ini juga bisa kita jadikan left. Misalnya left, simpan, lalu kita refresh di website-nya. Nah, maka tulisan Beribus ini akan bergeser ke arah kiri atau left ya. Nah, Beribus ini nama produk ini ya, produk yang di sini. Oke, coba di center aja. Di navigasi yang pertama, ini digunakan untuk memberikan warna pada ini nih, pada home, produk, chat, dan kontak. Ini sebenarnya ini beda antara header Beribus dan ini yang bagian navigasi ini berbeda. Warnanya harusnya berbeda. Kita coba ya. Coba jadi warna yang lebih gelap. Oke, Control Save. Nah, press. Tuh, beda kan? Antara header pada Beribus dan juga navigasi home produk chat dan kontak itu beda. Tapi saya akan samakan saja warnanya seperti yang di header. Ini lanjut kita ke navigasi yang kedua. Ini untuk mengatur tingginya, tinggi ini, tinggi tinggi dari apa ya? Pokoknya tinggi dari navigasi ini. Misalnya, di sini kan kita memasukkan marginnya 0, paddingnya 0, paddingnya 0. Coba jadi 10, 15, 15. Nah, maka ini akan bertambah ke bawah, akan turun, gitu ya. Tapi karena ini yang terlalu lebar, untuk bagian header ini memakan cukup banyak tempat, jadi saya ubah jadi 0. Oke. Lanjut ke navigasi yang ketiga.
Margin right itu yang pada bagian kanan ini. Ya kanan, kanan. Kanan sini. Lalu navigasi yang terakhir, itu untuk tulisan ini. Tulisan home, produk, chart, dan kontak. Sini saya memakai warna putih, tapi karena mungkin terlalu kontras, jadi saya menggantinya menjadi warna yang lebih gelap. Jadi kita akan pakai warna ini. Nah, save. Fresh. Nah, berbeda. Warnanya berubah. Ini diatur di style pada bagian navigasi yang keempat. Navigasi A dengan colornya ini tadinya 5 pixel. Oke. Lanjut ke kontainer atau bagian kotak-kotak ini. Kotak-kotak pada produk ini. Untuk kontainer, di sini saya membuat maksimal maksimalnya itu 1200 pixel, marginnya 0 atau auto, headingnya tuh 20 pixel. Atau bisa lebih sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Lalu produk, produk sudah pasti produk. Nah, tapi produk ini nih, produknya itu yang garis-garis ini. Oke. Nah, di sini saya bikin kan bordernya itu 1 pixel. Kita bisa ubah jadi 5 pixel untuk lebih mempertebal garisnya tadi. Refresh. Ini merupakan 5 pixel. Sedikit lebih tebal dari yang 1 pixel tadi. Tapi karena saya ingin membuatnya jadi lebih rapi, saya membuatnya menjadi 1 pixel saja. Dengan menggunakan solid, warna solid biru mudah, biru langit ini. Oke, style sudah cukup, kita tutup. Lalu pada heading juga kita tutup. Karena kita akan lanjut ke bodinya, ke isinya. Nah, di isi ini ada header. Header tadi yang tulisan berry bush di sini. Oke, lanjut. Kita pakai ukuran H1 atau ukuran yang paling besar, yang tinggi. Lalu ada navigasi, pada bagian navigasi ini, saya menggunakan home, produk, chart, dan kontak. Ini bisa disesuaikan, 4 ini bisa disesuaikan. Lalu pada bagian kontainer, dan produk. Ini yaitu gambar-gambar dari gambar terdapat gambar, harga, deskripsi, serta nama dari produk yang akan kita jual. Yang di sini. Jadi masuk ke kontainer dan termasuk ke button ini, tombol add to cart-nya. Itu masuk ke dalam kontainer dan produk. Oke. Nah, di sini saya menggunakan gambarnya itu 300 pixel kali 300 pixel. Nah, sebenarnya tadinya saya ingin membuat 150 pixel kali 150 pixel, tetapi terlalu kecil dan tidak apa ya, tidak rapi dilihat karena tidak memenuhi satu kotak itu. Oke.
buttonnya itu card, atau bisa tambahin simbol atau simbol-simbol ya. Tapi itu cukup rumit dan saya belum mampu melakukannya. Seperti pun selanjutnya ini sama, tidak ada yang berbeda. Yang berbeda hanya pada gambar produk, nama produk, deskripsi serta harga. Pada codingannya itu rata-rata sama. Nih. Dan hasil codingnya. Dan pada akhirnya jangan lupa untuk menutup. Kalau tidak menutup, program akan merasa ini akan terus berjalan, akan terus ngoding belum ada akhirnya. Coba kita simpan dulu. Kita refresh. Nah, kita kecilkan terlebih dahulu. Di sini nama brandnya Biribus, karena ini terkait dengan biri-biri. Lalu ada home, produk. Nah, di sini adalah bagian produknya. Di produk, saya membuat 5 produk, yaitu ada berry cake, donut berry, smoothie berry, dan berry cupcake, dan lemonade berry. Harganya di sini saya tidak menggunakan banyak nol di belakangnya, tapi saya hanya menggunakan eh, angka depannya saja, seperti 150.000 diubah jadi 150, 15.000 diubah jadi 15, 25.000 diubah jadi 25, dan selanjutnya. Di sini juga saya menambahkan deskripsi tentang produk yang akan dijual, itu tentang kue berry, kue blueberry, ini, begitu juga dengan donat, smoothies, berry cupcake, dan juga lemonade berry. Dan ini mungkin akan saya lanjutkan jadi lebih menarik, seperti pada ini home, produk, chart, dan kontak. Ini akan saya ubah jadi simbol-simbol, dan cardnya ini juga mungkin bisa kita ubah jadi simbol. Tapi itu mungkin nanti. Dan yang sekarang mungkin cukup sampai di sini. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Terima kasih sudah menonton. Ciao.